Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan semuanya dari Pendidikan Geografi Angkatan 2021 ya, untuk kelas A dan kelas B, yang semester ini mengontrak mata kuliah praktikum Sistem Informasi Geografis. Nah, kalian di semester ini mengontrak mata kuliah ini bareng dengan PLP ya, teman-teman. Jadi kita nanti banyaknya sepertinya kalau bisa luring ya, karena ini mata kuliah praktikum. Mudah-mudahan teman-teman bisa meluangkan waktu di sekolahnya masing-masing untuk mata kuliah ini bisa berkuliah luring di kelas. Karena nanti kita akan belajar bagaimana cara menggunakan software ArcGIS untuk pemanfaatannya di bidang sistem informasi geografis tentunya. Oke, untuk mata kuliah ini teman-teman nanti insya Allah sudah saya daftarkan pada program praktisi mengajar. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan selanjutnya praktisinya bisa bergabung dengan kita di kelas dan bisa berbagi ilmu dengan kita terkait di dunia industri itu SIG itu seperti apa. Jadi nanti praktisinya itu berasal dari industri ya, yang dia benar-benar pekerjaannya itu di bidang GIS atau SIG. Saya sudah daftarkan, mudah-mudahan di Kementerian di ACC dan kita bisa melaksanakan program praktisi mengajar di mata kuliah ini. Oke, nah untuk mata kuliah ini sendiri itu seperti biasa jumlahnya 16 pertemuan ya teman-teman. Saya akan tampilkan slideshow-nya. Oke, ini ya nanti akan saya bagikan juga di Google Classroom. Untuk mata kuliah ini, seperti biasa dosen pengampunya sebetulnya yang sekarang hanya saya saja ya, karena Pak Iman itu fokus di PJ atau penginderaan jauh. Nah, jadi nanti mudah-mudahan praktisinya bisa masuk atas nama Bapak Andri Muhammad Ramdhani, SPG, PGDIP ya. Beliau S1-nya di UPI Geografi, kemudian S2-nya di eh, apa ya namanya Universitas Twente ya, Universitas Twente di Belanda sana. Jadi kita nanti akan sharing terkait pengalaman beliau di bidang GIS dan kuliah di Belanda itu seperti apa. Oke, nah seperti biasa di awal semester biasanya dosen dibebani tugas untuk menyampaikan visi misi universitas, fakultas, dan jurusan. Silahkan nanti teman-teman dibaca saja ya di web fakultas, di web universitas, atau di web jurusan terkait visi misi terbaru. Kalau yang ini ditakutkan kadaluarsa ya. Oke, karena saya pun sudah menyampaikan di mata kuliah yang lain seperti geopolitik dan SIG. Jadi silakan nanti dibaca sendiri saja. Terkait teknis atau tata tertib perkuliahan seperti biasa di mata kuliah saya itu toleransi keterlambatan 15 menit. Di luar itu atau lebih dari itu tidak akan diabsen. Silakan masuk saja ke ruangan atau ke Zoom. Kemudian penampilan dan pakaian rapi, silakan menyesuaikan pakaian minimal berkerah ya. Yang perempuan juga sama, jangan mentang-mentang memakai kerudung tapi kalian tidak berkerah. Silakan memakai berkerah saja. Untuk ke bawahnya pakai rok ataupun pakai celana bahan atau pakai jeans tidak ada masalah asal menutupi auratnya begitu ya. Asal jangan bolong-bolong juga untuk yang laki-laki yang memakai jeans. Kemudian terkait sepatu silahkan menyesuaikan asal jangan memakai sandal capit lah atau sandal gunung. Itu tidak lazim dipakai kuliah. Silahkan menyesuaikan. Kemudian untuk yang selanjutnya kehadiran minimum 80%. Nah ini termasuk izin dan sakit seperti biasa 80% ini di luar sakit dan izin. Jadi silahkan pakai 30% jatah kalian untuk tidak masuk itu untuk izin dan amit-amit kalau misalnya sakit. Terkait sakit dan izin, silahkan kalian pakai surat dokter kalau sakit, kalau izin silahkan pakai surat dari keluarga. Gitu ya, jadi jangan hanya japri bilang izin mau kemana saja, tapi harus ada surat dari keluarga kalian. Oke, kemudian selanjutnya terkait nilai diperoleh dari ujian mid semester atau UTS, kemudian ujian akhir atau UAS, dan nilai tugas. Dalam hal ini nilai tugas adalah tugas praktek misalnya ya atau resume sehari-hari. Itu nanti
Makalah juga iya, karena nanti di akhir akan ada project ya untuk kalian. Nanti nilai tugas plus UTS ditambah juga nilai UAS dikali 2, jadi bobot UAS akan lebih besar, nanti dibagi 4. Oke, nah terakhir kalau UAS, nanti kita lihat perkembangannya apakah akan ada UAS tertulis atau hanya dari project saja. Nanti kita lihat di akhir disepakati seperti apa. Kemudian kehadiran menentukan segalanya itu jelas kalau nilai kalian full 4 misalnya dapat A, kalau kehadiran kalian kurang dari 80% otomatis nilai kalian tidak akan A. Saya akan turunkan nilai kalian. Bahkan bisa E ya, tergantung nanti kita lihat kehadirannya sejauh apa. Selanjutnya, terlambat mengumpulkan tugas tidak akan dinilai, jadi kalian nanti harus benar-benar detail melihat instruksinya, dikumpulkannya hari apa, jam berapa. Kalau misalnya nanti tugasnya tidak dikumpulkan atau terlambat, tidak akan dapat nilai. Pertahankan IPK minimal 3, konsekuensinya adalah nilai mata kuliah minimal B semuanya. Jadi ini dipertahankan, ya walaupun kalian misalnya nanti ingin melanjutkan ke S2, nilai batas minimumnya kan 3 begitu IPK-nya. Jadi harus di atas 3. 3,01 lah minimal ya. Oke, kalaupun ke dunia kerja juga, ya kalau di bawah 3 kan agak gimana gitu. Nanti orang yang akan menerima kalian kerja akan bertanya-tanya juga terkait IPK kalian. Walaupun IPK bukan segalanya tentunya. Oke, baik. Kemudian mekanisme perkuliahan mungkin nanti akan diselang-selang ya antara luring dan daring. Apalagi kalian sedang PLP, kita lihat nanti kondisinya seperti apa realitanya. Dan kita melihat kondisi realita praktisi kita juga sebagai dosen praktisi. Kira-kira beliau bisa luring atau daring. Mudah-mudahan kalau beliau bisa luring, kalian pun harus bisa luring. Karena jarang-jarang ya orang dari industri bisa datang langsung ke kampus kita untuk memberikan perkuliahan. Jadi hargai itu begitu. Kemudian platformnya kelas langsung, kemudian Google Classroom juga iya untuk pengumpulan tugas, share materi dan lain-lain. WAG atau WhatsApp Group juga kita pakai untuk diskusi dan lain-lain. Zoom Meeting dan YouTube. Oke, kemudian nah ini teman-teman nanti kan kita akan praktek atau praktikum menggunakan aplikasi ArcGIS ya. GIS menggunakan ArcGIS. Jadi nanti disiapkan spek laptopnya. Semua orang yang mengontrak mata kuliah ini diharuskan, disarankan mempunyai spek laptop yang mencukupi untuk diinstalkan aplikasi ArcGIS. Kita akan pakai aplikasi ArcGIS minimal edisi 10.4 ke atas ya, biar tidak terlalu jauh tertinggal kalau yang edisi-edisi sebelumnya. Jadi 10.4 ke atas. Yang terbaru saya lihat udah 10 titik berapa atau bahkan 11 mungkin. Saya tidak pakai, saya pakai yang 10.4 saja, yang kompatibel dengan beberapa jenis laptop yang speknya masih standar lah gitu ya. Oke, kalau misalnya kalian nggak punya speknya yang akan saya jelaskan nanti, itu kalian silahkan pinjam lah mungkin ke teman atau mungkin ke kakak tingkat atau ke keluarga siapapun lah. Jadi diharapkan bisa semuanya pegang laptop yang standar minimal, biar kalian nanti praktek nggak ngerepotin teman kalian dalam artian masa sih gitu gantian di laptop yang teman. Masalahnya kan yang teman pun belum tentu beres tugasnya. Nanti akan ada tugas individu juga terkait praktikum ini. Nah, ArcGIS-nya ya minimal ArcGIS 10.1 for desktop, tapi saya sarankan 10.4 ke atas ya. Kemudian, nah ini CPU-nya 2,8, kemudian prosesornya minimal Core i5 dual ya, Core i5. Core i3 yang saya sih sebetulnya di rumah Core i3 ya, tapi ya agak berat gitu dalam artian oke kalian bisa pakai di bawah Core i5, tapi nanti processing datanya di aplikasi mungkin agak lama. Kalau teman-teman kalian yang pakai Core i3 atau bahkan Core i7 atau yang lebih tinggi lagi, mungkin satu step kalian belum gitu ya, atau kalian misalnya baru satu step, mereka sudah 2-3 step pada proses. Nanti itu akan kalian rasakan bedanya lah ketika praktek. Jadi mudah-mudahan minimal Core i5 kalian bisa. Atau Core i3 juga bisa sebetulnya asal RAM-nya dikosongkan dalam artian aplikasi-aplikasi lain yang berat dihapus dulu begitu, biar tidak terlalu berat. Dan juga rentan hang ya, nanti teman-teman kalau yang di bawah Core i5, jadi ada yang blank, nggak bisa diapa-apain, harus dimatikan dulu. Kadang-kadang ketika proses pemrosesan data diakses seperti itu.
Kemudian memori minimal RAM-nya 8 GB atau yang lebih tinggi. Yang di bawah 8 GB disarankan janganlah. Nanti berat. Nah, takutnya laptop kalian rusak. Ataupun kalau bisa prosesnya lama. Nanti kalian kesel sendiri gitu. Orang lain mah sudah stepnya keberapa, kalian baru beberapa step. Oke, kemudian grafik adapternya NVIDIA minimalnya Quadro 2000M 2 GB or lebih tinggi, higher ya. Terus ini storage-nya, kemudian operating systemnya minimal Windows 7 atau lebih tinggi. Ya mudah-mudahan Windows 11 atau lebih tinggi silahkan. Itu ya, intinya minimal RAM-nya 8 GB, Core i5. Itu aman. Kalau di bawah itu Core i3 misalnya 4 GB, wah itu berat. Silakan nanti dicoba saja kalau kalian penasaran, paling nanti pada saat proses perbedaannya akan lama prosesnya atau bisa ngehang, takutnya rusak nanti laptop kalian. Oke, itu terkait spesifikasi laptop yang harus kalian punyai atau kalian mungkin pinjam kepada orang yang punya laptop dengan spesifikasi tersebut untuk kalian gunakan di semester ini pada mata kuliah praktikum SIG ya teman-teman. Jadi silahkan dicoba dan diusahakan. Kalau beli berat ya pinjam. Seperti itu ya saudara, ke siapa, ke teman, ke kakak tingkat, ke adik tingkat, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan bahas terkait silabus. Nah ini terkait silabus, ini daftar referensinya teman-teman. Jadi nanti kalau bahan bacaan di mana, nah silahkan kalian baca saja. Kemudian rincian materi di pertemuan sekarang terkait pertemuan pertama ya, terkait sistem perkuliahan yang berlaku. Nah, ini sedang dibahas terkait silabus dan lain-lain. Kemudian praktikum SIG ini sebetulnya mata kuliah bersyarat. Kalau misalnya kalian belum lulus pada mata kuliah SIG, kalian tidak diperbolehkan untuk mengontrak mata kuliah praktikum SIG. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan kalian semuanya sudah dan tidak akan jadi masalah nanti ya. Kartografi juga jelas. Kalau kalian tidak lulus kartografi, kalian akan sulit nanti belajar SIG dan praktikum SIG. Begitupun PJ ya dan praktikum PJ atau pengintaan jauh. Kemudian yang pertemuan kedua akan dibahas mengenai pengenalan software, sistem informasi geografis dan perkembangannya. Nanti akan dibahas materi-materi terkait perkembangan GIS itu seperti apa softwarenya, tahun berapa sampai sekarang sudah sejauh apa. Oke, kemudian di pertemuan kedua juga nanti kalian akan instalasi ya, instalasi software JIS. Tapi mudah-mudahan sebelum pertemuan kedua, setelah pertemuan pertama sekarang, kalian mulai download-download atau bahkan meminta file software installernya ke teman-teman kalian yang memang sudah menginstalkan aplikasi tersebut. Saya lihat di Geografi Unsil itu ada komunitasnya ya, Sigtasik tuh. Itu kan kebanyakannya orang Geografi Unsil juga, baik alumni ataupun yang masih aktif kuliah. Itu minta saja ke mereka ya teman-teman terkait installernya. Mudah-mudahan dapat yang pro dan crack begitu ya, itu lebih lebih mudah lagi, lebih oke lah untuk kalian pakai. Kemudian pertemuan ketiga kita akan belajar konversi data geospasial analog menjadi digital. Nah, ini di sini kita akan belajar digitasi misalnya dari peta yang bentuknya JPEG dipindahkan ke bentuk data geospasial, raster dan vektor yang nantinya kita akan pakai dalam aplikasi GIS atau di ArcGIS nanti ya. Kemudian pertemuan kelima pengenalan basis data geospasial, pertemuan keenam kompilasi data geospasial, pertemuan ketujuh integrasi data spasial dan non-spasial, baru nanti pertemuan kedelapan akan ada ujian tengah semester. Nah, nanti pun di sini kita akan lihat ujian tengah semesternya, prakteknya bentuknya seperti apa kita akan lihat nanti. Oke, pertemuan 9 ada pengambilan data lapangan. Kita akan belajar bagaimana cara mengambil data di lapangan, plotting, dan lain-lain, mengisi tabel observasi, dan lain-lain. Kemudian pertemuan 11 editing data geospasial. Pertemuan ke-12 ada topologi. Pertemuan ke-13 ada konversi antar format spasial. Pertemuan 14 transformasi sistem koordinat. Dan pertemuan 15 ada penyajian kartografi seperti layouting, simbologi, labeling, dan penyajian data peta ya. Dan nanti di paruh kedua setelah UTS itu biasanya kalau kami dengan praktisi suka memberikan proyek.
Misalnya pemetaan minimarket sekota Tasik, atau pemetaan sekolah sekota Tasik, atau pemetaan pasar sekota Tasik, dan lain-lain. Nanti akan menggunakan analisis overlay, buffering, ataupun networking, dan lain-lain. Nanti kita aplikasikan dalam bentuk project, dan kadang-kadang hasil project tersebut kalian presentasikan dan bisa menjadi nilai UAS. Nanti kita lihat dan kita sepakati kira-kira perkembangannya seperti apa. Apakah cukup hanya project atau harus UAS juga. Oke, seperti itu terkait silabus dari mata kuliah praktikum Sistem Informasi Geografis yang akan kalian arungi ya, yang akan kalian kuliah di semester genap tahun ajaran 2023-2024 ini. Segala macam tugas nanti biasanya akan ada tugas resume harian juga. Kalian nanti harus menulis resume dalam tulisan tangan yang di PDF-kan, di-scan, kemudian nanti dikumpulkan di thread Google Classroom pada thread yang telah ditentukan. Nah, terkait absensi, silahkan nanti klik atau ketik NPM, kemudian nama lengkap di kolom komentar di sini untuk salah satu bentuk absensi. Kemudian kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti tanyakan di WA Group kita ya terkait mata kuliah praktikum SIG ini. Mungkin seperti itu informasi awal dari saya sebagai pertemuan pertama. Saya mohon maaf tidak bisa hadir langsung di kelas karena memang di minggu ini masih ada jadwal menguji simulasi mengajar calon guru penggerak angkatan 11. Jadi teman-teman kalau ada yang ditanyakan terkait mata kuliah ini di pertemuan pertama silahkan ditanyakan di WA Group saja. Oke, baik seperti itu. Mudah-mudahan di di perkuliahan kita di semester ini di mata kuliah SIG ataupun di praktikum SIG akan di ACC ya terkait ajuan praktisi mengajarnya dari kementerian. Karena kita tentunya butuh share ilmu, share pengalaman dengan mereka yang memang sudah bekerja di bidang SIG ya, di bidang sistem informasi geografis. Dunia kerjanya seperti apa dan lain-lain, atau bahkan nanti apabila kalian kelihatan cukup mumpuni atau menguasai di bidang ini, bisa share ke beliau-beliau yang sudah bekerja di bidang ini, siapa tahu kalian bisa diajak nanti ikut project dengan mereka. Itu sih yang pentingnya ya, menambah link, menambah jaringan, menambah wawasan. Jadi kalian biar bisa bersaing dengan lulusan-lulusan universitas yang lain, terutama yang belajar terkait geografi dan bidang SIG atau GIS. Oke, baik. Terima kasih. Begitu saja pertemuan kita pertama kali ini. Kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.